Dan termasuk marhalahnya ini, fase-fase yang dilewati anak-anak adalah, atau anak-anak kita adalah masa-masa usia dini. Ini luar biasa, ini saat-saat terpenting untuk menanamkan kerinduan-kerinduan kepada sesuatu yang besar, yang agung dari sini. Nah, jadi akan saat anak mulai berhayal, berangan-angan. Makanya di saat anak kita usia dini itu, mungkin kalau kita ingin langsung menyimpulkan itu, bagaimana dengan permainan yang kita berikan, dengan bermacam-macam aktivitas yang kita hadirkan untuk anak-anak kita ini, bisa sampai kepada kesimpulan dia itu kalau seandainya ditanya, ini sederhana ya, seandainya ditanya, kamu pengen jadi apa, nak? Nah gitu loh. Pasti dia akan bisa menjawab sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Kemudian kalau ditanya idolamu siapa, nak? Harus berani mengatakan, harus bisa anak kita itu yang kita didik, dia bisa berani berkata adalah idolku adalah baginda Nabi Muhammad, atau segala sesuatu yang ada hubungan dengan baginda Nabi Muhammad ditinjau dari sisi kemuliaan. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita tidak sampai menghantarkan ke sana, berarti kita tuh gagal mendidik, tidak tahu mau kita bawa kemana anak kita. Jadi menanamkan nilai Islami itu adalah harus ada yang titik bidik kita, atau yang kita mau bawa kemana anak kita ini. Anak kecil nggak bisa diajak diskusi panjang, tapi kita bisa menanamkan, mungkin bisa saja anak kita itu saat kita tanya, kamu ingin jadi apa, nak? Saya ingin jadi Robocop. Ya kok bisa? Karena selama ini anaknya, orang tuanya dikenalkan tentang Robocop. Nggak tahu Robocop itu apa, saya pernah dengar sih. Dan begitu seterusnya. Jadi pendidikan anak di usia dini ini sangat penting sekali, akan tapi kita harus mengetahui tentang umur-umur mereka, sebab umur mereka adalah belum waktunya umur belajar serius. Ada sebagian orang itu yang membunuh anak, itu adalah membunuh karakter, membunuh kecerdasan, membunuh kepribadian. Karena apa? Dia memberikan kepada anak kecil itu adalah ilmu yang sebelum waktunya. Kalau dalam bahasanya orang kampung kita adalah anak kecil dikasih rujak. Ibaratnya begini, anak-anak kita itu seperti halnya kupu-kupu. Ada kepompong ya. Sebelum menjadi kupu-kupu adalah ada kepompong. Kepompong itu di saat kupu-kupu sudah mau terlihat, itu biarkan dia berkembang dengan sendirinya, tinggal kita mengondisikan agar di saat berkembang itu adalah dia itu berkembang dengan bebas dan benar. Cuman kadang karena kerinduan kita untuk segera melihat kupu-kupu jadi kupu-kupu, lalu kita berusaha untuk menolongnya. Kita coba, kita buka itu. Maka apa hasilnya? Cacat itu kupu-kupu. Cacat itu kupu-kupu. Begitu juga dengan anak kita. Anak kecil umur 4 tahun, 3 tahun, dia harus diajari begini. Ada sebagian orang tua yang memang dia bukan pendidik, tapi dia punya ambisi, semangat tinggi untuk menjadikan anaknya orang hebat. Contohnya adalah orang-orang besar dan sebagainya. Boleh kita merindukan anak kita menjadi orang-orang besar, tapi cara mendidiknya harus tahu waktu kita. Tahu masa, disesuaikan dengan umurnya. Kalau tidak, kita menjadi seperti kupu-kupu tadi. Yang harus dia itu menjadi kupu-kupu sebelum waktunya, maka cacat, mungkin sayapnya cap ijan, maka psikologinya akan cacat. Sehingga dia menjadi anak yang pada usia belajar, dia tidak mau belajar lagi kalau sudah jenuh di masa kecil. Maka paling tepat adalah dibarengkan dengan permainan. Yang selama ini kita masih ingat orang tua kita bagaimana dulu mengajak bermain. Permainan dulu itu sehat sekali. Nah inilah, sepertinya untuk membangun karakter anak-anak kita ini sekarang perlu memperbaharui permainan-permainan, karena saat ini kita adalah telah digeser dengan model-model permainan yang model digital dan sebagainya. Yang itu merusak sekali anak-anak kita, bukan saja merusak batinnya, fisiknya, fisik juga mata anak kita sudah mata sering sakit dan sebagainya. Bahkan ada sebagian orang tua yang pemalas itu hanya memberikan anaknya hal-hal semacam itu. Dikasih handphone, dikasih apa, suruh main. Anak kecil suruh main laptop dan sebagainya. Belum waktunya. Akan tapi kita ingin barangkali kalau kita ingin membuat sekolah, saya rindu membuat sekolah, barangkali ada adik-adikku, anak-anakku semuanya ini ingin bisa menjadi pejuang-pejuang hebat, yuk kita buat sekolahnya untuk usia anak dini adalah usia bermain, dan dia diajak bermain. Oh, dalam permainan semua mengarahkan pada memotivasi mereka untuk maju. Ada permainan kebersamaan. Kalau zaman dulu tuh ada permainan-permainan yang macam-macam yang kita temukan di kampung-kampung, itu adalah permainan sehat. Sekarang mainnya game. Game. Sehingga menjadikan anak itu kuper. Tidak bisa bergaul, tidak bersosialisasi, tidak bisa berbagi, tidak bisa memahami kekalahan. Nah, dan ini adalah berbahaya sekali dalam mendidik anak-anak. Nah, di usia dini ini maka jangan kita latah dengan kiri kanan kita.